Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur-sedulurku dimanapun kalian berada, semoga di kesempatan ini pada kabar baik dan dalam kondisi cuaca masih hujan kayak gini. Semoga kondisinya masih fit dan fit. Salam sejahtera, salam satu nafas. Seperti biasa, dulur-dulur, di edisi yang kesekian kalinya kita streaming di channel kesayangan kita, yaitu Padepokan Pusat Pencak Silat PKR. Di malam hari ini, walaupun cuaca gerimis, lur, saya akan menceritakan pengalaman saya pertama ketika saya ketemu dengan jin. Mungkin dulu itu usia saya berkisaran baru 9 tahunan loh, saya mengenal jin itu usia saya baru 9 tahunan, karena saya kan dibesarkan di lingkungan, di kampung loh, di perkampungan, dan tempatnya agak sepi juga. Di era tahun 70-an itu kan lampu belum ada loh, belum ada listrik. Suasananya masih sakral gitu. Kalau dibilang di era sekarang itu suasana dulu tuh masih sakral. Masih wingit lah, bahasa Jawanya masih wingit. Dari cerita ke cerita, saya sering mendengarkan bahwa di suatu tempat, katakanlah tempat yang angker gitu, di situ katanya banyak siluman dan demit yang nunggu. Ada yang cerita ada namanya Banasmati, ada lagi yang cerita ada namanya katanya Sundel Bolong, ada yang cerita lagi pocong, gendruwo, macam-macam lah. Dari cerita-cerita itu membuat saya waktu itu penasaran untuk mengetahui atau bagaimana cara saya bisa ketemu demit-demit itu. Intinya bisa melihat gitu, bisa melihat dan ketemu langsung, sehingga kan saya bisa punya pengalaman tersendiri dengan teman-teman yang lain. Apalagi di era itu saya juga masih dalam pembinaan bela diri silat waktu itu. Masih dalam tataran mengikuti pembinaan bela diri silat, dan disitulah semangat tinggi untuk mencari sesuatu. Kalau masa-masa kecil saya itu biar saya sakti, yang pada akhirnya saya ketemu seseorang, termasuk masih waktu itu salah satu bisa dikatakan saudara, bisa dikatakan teman, salah satu saudara dari orang tua saya, dari ayah saya sendiri. Ini perlu diketahui lho, kebetulan orang tua ayah saya sendiri itu pendiri Pencak Silat Macan Kembang, dan saya generasinya loh, generasi yang cemen. Sehingga ketika masih kecil itu ada pembekalan spesial. Jadi masa-masa kecil saya itu mungkin bukan masa untuk bermain seperti anak sekarang, enggak, tapi masa kecilnya itu memang digodok di dalam dunia bela diri. Setelah saya diketemukan orang tersebut, selama 3 malam saya diajak nginep di rumah orang tersebut. Selama 3 malam saya dikasih beberapa jampi-jampi atau mantra, dan saya disuruh
duduk nunggu di suatu tempat. Waktu itu ada pohon beringin di tengah kampung itu, ada pohon beringin besar, yang mana pohon beringin itu juga dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, karena waktu-waktu dulu itu kan segala sesuatu dilakukan berbeda dengan sekarang. Ada budaya dan adat istiadat yang masih benar-benar terjaga. Sekitar jam 7 kalau nggak salah, jam 7 malam itu saya disuruh mandi. Waktu itu mandinya saya harus nyari 7 sumur loh, 7 sumur. Padahal dulu jarang-jarang orang punya sumur loh, paling sekitar satu gang itu hanya ada beberapa orang yang punya. Saya harus mencari 7 sumur dan saya suruh mandi, dibawain bunga sama mantra-mantra nanti untuk mandi besar. 7 sumur, saya dari sumur 1, sumur 2, sumur 3, nah sumur 4. Lah ini yang di sumur kelima ini ada satu keanehan. Sumur 5 ini berada di tengah-tengah persawahan yang waktu itu dipercaya masyarakat bahwa di situ sebagai terowong gitu. Katanya sumur itu tembus sampai di mana itu Laut Kidul. Dipercayai masyarakat seperti itu waktu itu. Pada waktu saya berjalan yang di sumur ke-5 ini, waktu perjalanan saya kan kurang lebih ya antara 1 sampai 3 kilo lah, kurang lebih 3 kilo saya menuju sumur tersebut. Kebetulan dulu itu lampu gelap, suasana gelap karena memang nggak ada lampu loh. Saya hanya bawa oncor, bahasanya oncor bahasa Indonesianya apa? Oncor itu bahasanya apa? Oncor ya. Saya bawa oncor gitu loh. Lah ketika pada satu di tengah perjalanan itu melewati kebun bambu. Kebun bambu itu tiba-tiba dilewati situ itu tiba-tiba ada angin loh. Ada angin, kebun bambu itu muter-muter gitu. Tak kira ini lesus apa karena kan malam, gelap lor, mendung gini. Gelap. Kok muser-muser kayak gini ya, namanya anak kecil sih. Saya kan juga takut, duk gini kayak obor itu kan nyala obor itu muter-muter gitu. Nyala obor itu, lampu yang saya bawa itu loh muter-muter gitu. Kebetulan langsung mati setelah muter-muter itu loh. Mati, waduh, saya takutnya minta ampun. Wah ini mau lari atau gimana saya tahu lah, karena mati tempatnya gelap. Saya tidak melanjutkan perjalanan ke sumur ke-5 ini loh. Saya berhenti nunggu kondisi angin itu berhenti gitu maksudnya. Biar kondisinya angin ini berhenti, saya duduk itu sambil baca mantra terus. Wis pokoknya selain mantra yang dibekali dari si gurunya saya tadi, jadi saudara orang tua saya tadi, saya juga membaca macam-macam yang tak bisa lah. Pokoknya surat-suratan apa yang waktu itu masih tak hafalkan, tak baca semua. Aneh, angin ini sudah agak reda, tiba-tiba ada beberapa bambu itu mentiung ke bawah, ketepuk gini. Tak kira itu apa, ini bambunya itu roboh atau gimana, nggak tahu. Ternyata ketepuk itu saya lihat ada sosok hitam jatuh dari pohon bambu tadi, lari jatuh buk gitu. Tak lihat, wah saya itu rupanya kayak apa juga nggak jelas loh, malam. Pokoknya kan entah hewan entah apa, kalau hewan nggak mungkin, wong itu gede jatuh itu. Wih saya gemeteran, terus terang lho waktu itu karena gemeteran, takut, lemes gitu. Mau berdiri itu kaki ngewel. Saat ini ya gemeteran itu, tapi sudah jatuh. Karena saya masih punya tekad yang tinggi, tak lanjutkan loh. Saya belum paham itu apa, pokoknya saya suruh mandi dulu.
saya sudah agak tempatnya sudah angin sudah agak bagus, saya rasa saya jalan lagi melanjutkan. Sebelum sampai masuk ke sumur kelima ini, setelah tadi lewat tiba-tiba ada ular gede loh. Ular itu entah ular kobra atau ular apa saya nggak tahu, pas melintang di tengah jalan gini. Ular itu nggak jalan-jalan ya, saya tunggu aja. Mau saya ngapain lagi kan juga ini, saya tunggu aja. Ular ini beberapa saat kemudian jalan dan hilang gitu, hilang nggak tahu entah ke pohon bambu itu kemana saya nggak tahu. Saya lanjutkan, sebelum saya lanjutkan jalan lagi saya ingat masih di bawah ini korek itu waktu itu. Obor itu saya nyalain lagi. Sampailah di sumur kelima ini lur. Sumur kelima ini kan untuk ngambil airnya itu dulu kan pakai ember, nggak ada sanyu, nggak ada, itu pakai ember dijatuhkan gini loh. Jatuhkan, diangkat, jatuhkan. Nah, waktu ember yang ketiga saya angkat mau mandi itu aneh lur, di ember ini ada ikan, entah ikannya itu ikan apa, saya nggak ngerti, untuk mandi gitu. Saya untuk mandi dan ikannya itu kembaliin. Nah, waktu ikannya balik, ini nyemplung bur gitu kan, suaranya kan saya denger jeblung gitu. Seharusnya kan ukuran ikan seperti itu masuk ke air suaranya nggak sekeras itu, ini kok suaranya keras loh, suaranya keras gitu loh. Ketika suara keras itu dari sumur itu ada sesuatu naik ke atas itu, naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas kayak apa saya nggak tahu loh. Waktu itu saya pingsan mungkin karena takut ya, pingsan. Setelah sadar saya lari tetapi masih punya tekad yang kuat untuk melanjutkan sampai ke sumur 7 yang pada akhirnya saya bisa menyelesaikan di 7 sumur itu. Terus saya mulai pakai kain yang dibawakan, kain putih gitu aja. Saya duduk di bawah pohon beringin. Kalau menurut saya itu namanya pohon beringin, tapi orang kampung itu katanya namanya pohon preh gitu. Pohon beringin besar itu di tengah kampung. Saya duduk di situ. Saya duduk sambil baca itu, ya baca mantranya itu loh, komat kamit, baca mantra sendiri. Setelah baca mantra, mungkin berjalan beberapa saat kemudian, entah itu jam berapa, muncul sesuatu. Apa itu? Bisa dikatakan gendruwo atau apa, saya nggak ngerti. Muncul sesuatu hanya suara-suara itu, ketawa dan lain sebagainya, macam-macam itu, tapi nggak saya gubris ini suara apa, saya nggak begitu menghiraukan. Akhirnya datang orang itu kakek itu datang jalan tak kira itu siapa gitu, wong itu jalan itu lewat kayak kan ada tanggul gitu di pinggirnya itu, di pinggir pohon besar itu ada tanggulnya, wong di dalamnya itu ada sumber. Dia jalan tiba-tiba manggil saya, panggil ngopo kowe nok kono, ngopo kowe aja dolanan nok kono, resiko kesusupan kowe engko, kesurupan Mas dalam bahasanya. Saya dilarang, nggak boleh di situ katanya. Tak pikir orang ini siapa, kalau orang kampung sini kok saya nggak kenal, ya tak biarin aja. Enggak Pak, cuman main gitu. Orang itu hilang. Kok tiba-tiba setelah jalan hilang muncul lagi lur, orang lagi sama jalan gitu, nemuin saya lagi sama, ditanya, jangan mainan di situ, lebih bagus kamu pergi bahasanya. Lu ngono masalah. Saya kan juga nggak ngubris siapa mereka. Nggak gubris, saya akhirnya ya tak lihat aja, saya bilang cuman makan ini gitu.
Yang terakhir datang lagi orang lagi ketiga ini. Nah ini baru saya jawab karena orang ini agak nekan bicaranya itu agak nekan loh. Agak nekan intinya itu sambil mendelik gitu matanya, sambil agak marah gitu. Intinya agak marah kok. Ngapain kamu malam-malam di sini ini kan? Ini kan tempat kan keramat. Nah, saya kan juga Pak. Akhirnya saya jawab bahwa saya pengen ritual di sini biar saya tuh punya temen jin dan sakti gitu. Nah orang itu gini loh, orang oh, kalau mau cuman kayak gitu ayo ikutin saya, nanti tak tunjukkan jin gitu ceritanya. Saya juga ngikutin karena penasaran kan ngikutin orang ini, tak ikutin diajak kemana saya nggak ngerti, tapi setelah sampai di suatu tempat saya tunjukkan sesuatu. Nah itu namanya jin itu kayak gitu. Saya ngeliat itu ya kayak perkampungan biasa gini loh, kayak perkampungan kayak apa. Beliaunya nunjukkan katanya itulah jin itu kayak gitu. Terus kamu mau ngapain? Ya saya bingung karena saya menganggap itu satu perkampungan. Orangnya juga kayak kita ini. Nggak ada yang matanya melotot, nggak ada yang bentuknya pocongan, nggak ada yang kuntilanak. Kok orang-orangnya kayak gini sama kayak saya. Diajak komunikasi juga, ngobrol-ngobrol, saya juga ikut makan dan lain sebagainya gitu. Nah setelah beliaunya bilang ya itu kamu mau ngapain? Udah kalau gitu, kalau kamu memang nggak ada urusan ngapa-ngapain, sekarang pulang aja, dia bilang gitu. Dia yang nganter saya itu pulang aja. Ya otomatis saya pamit pulang loh, pamit pulang. Nah ketika pamit pulang ini aneh, ketika lep tiba-tiba saya sadar di kesadaran saya, ternyata saya itu jalan itu saya ada di pinggir apa itu namanya kayak sungai itu loh di kampung, di perkampungan kan ada sungai, aliran air gede itu. Ternyata saya ada di pinggiran situ dan di situ enggak ada orang sama sekali lor. Ini saya di mana gitu karena kaget toh, sadar kan kaget lah. Kok saya nyampe di sini gitu, saya langsung lari kenceng nggak tahu arah, pokoknya lari gitu aja. Ya namanya anak kecil sih wajar lari. Nah setelah lari saya ingat, oh ini di kampung tetangga, saya pikir ini di kampung tetangga. Oh ini kampung ini saya ingat ada jalan, oh berarti ini. Akhirnya saya nemukan jalan dan ketemu balik nemuin tadi guru saya tadi. Di situ saya sampaikan yang terjadi ketika saya baca mantra-mantra tadi loh. Dan simpel kok yang disampaikan oleh mereka, ya beliau-beliaunya bilang gitu, ya seperti itu. Yang kamu cari yang kayak apa kan ya? Ditanya gitu sama saya lah. Katanya itu nanti ketemu sundel bolong dan lain sebagainya, kan saya masih berargumen loh. Saat itu saya masih ngeyel itu loh. Ngeyelnya kok ini kok matanya nggak mendelik dan lain-lain, nggak seperti itu gitu. Terus dijelaskan. Akhirnya sedikit saya memahami. Ini pengalaman saya pertama ketemu satu tempat loh, yang dimana tempat itu ternyata perkampungan jin lah. Yang ternyata itu sama kayak kita loh, sama kayak di tempat kita ini. Kalau sama kayak kita, terus kadang-kadang saya berpikir ngapain orang itu harus mengkeramatkan tempat A, tempat B, tempat C gitu waktu dulu itu. Setelah itu baru terjawab saat ini loh, saya baru mengerti, oh iya ternyata orang-orang dulu itu meyakini satu tempat ada sesuatu itu, kalau menurut aku masih kayak ilmu taklid loh. Jadi percaya turun menurun, mempercayai dan meyakini, tapi mereka nggak melihat sendiri. Itu yang saya tahu sampai saat ini loh. Makanya dari pengalaman itu saya dalamin terus. Saya dalami dan saya melakukan waktu itu suruh kosong rawat loh. Kosong rawat gitu loh. Apa ya, jelaskan ke bahasa Indonesia saya nggak bisa loh. Suruh kosong rawat itu saya lakukan selama 41 hari. Kosong rawat,
41 hari, kalau tengah malam suruh keluar rumah. Saya tengah malam juga keluar rumah, Lur, tapi yang nemui juga nggak kayak pocong, nggak kayak sundel bolong, nggak gitu, Lur. Tapi saya ketemunya sama, orang yang sama seperti kita juga, cerita yang sama. Nah, dari pengalaman saya itu, kalau saya ambil hikmahnya saat ini, ada satu perbedaan yang sangat jauh di antara cerita ABC itu ada perbedaan yang saya alami, loh. Itu sekilas pengalaman saya, loh. Semoga aja dulur-dulurku di luar sana yang mungkin pertama kali ketemu demit atau ketemu jin, ayo kita sharing, loh. Ayo kita sharing. Demit yang seperti apa gitu. Kalau yang saya ketahui kayak gitu. Terus terang yang saya ketahui itu sama kayak kita. Kalau kita mencari jin atau mencari apa, ternyata kita itu tidak perlu harus ke tempat angker, Lur, nggak perlu. Kita itu harus ke mana ya, ke kuburan, rumah angker dan lain sebagainya, nggak perlu, Lur, saya nggak percaya itu. Mereka bercerita bahwa tempat sana ada kuntilanak, saya nggak percaya, Lur. Nggak percaya gimana? Oh, saya ketemu sendiri kok. Saya ketemu, dan pada perjalanan ritual saya sampai sekarang, Lur, 45 tahun dulu. 45 tahun saya mendalami hal seperti itu. Ketemunya sama. Dan mereka cara berkomunikasi sama kayak kita juga kok. Sama, matanya juga sama, nggak merah, nggak kuning, nggak hijau, sama. Rambutnya juga enggak ada apinya, ya biasa sama seperti kita ini. Kenapa sekarang itu muncul hal-hal yang itu saya jadi penasaran gitu. Intinya penasaran itu pengen ketemu seseorang yang bener-bener pernah ketemu demit yang cerita kayak itu, kayak apa ceritanya itu, kayak ketemu pocong dan sebagainya, pengen ketemu sebenarnya, loh. Biar nanti beliaunya kita kan bisa sharing dari pengalaman saya dan mereka. Dan yang lebih unik lagi, ketika saya sering ditunjukkan anak saya bahwa sekarang banyak ada pencari hantu, pemburu hantu dan lain sebagainya, dengan menggunakan ilmu-ilmu yang saya nggak ngerti, loh. Itu narik napas gini tuh, matanya mendelik gini. Kayak kameramen saya itu ini. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa itu. Tak pikir itu malah itu, Jul. Karena menurut aku jinnya itu ketawa, loh. Melihat orang itu jinnya ketawa. Itu manusia kesurupan apa ya mungkin jinnya ya. Aku yakin bicara seperti itu, loh. Kenapa? Perlu dulur ketahui semuanya, Lur, bahwa kalau memang dulur-dulur itu pernah ketemu namanya jin itu ketemu dengan kita itu di saat kondisi yang lemah, Lur. Begitu juga sebaliknya, kita ketemu jin itu dalam kondisi yang lemah, Lur. Nggak mungkin kuat. Loh, kenapa bisa gitu? Iya, orang saya puasa dulu, saya ngerawat dulu, saya harus melekan dulu, fisik saya lemah, baru ketemu perkampungan jin itu. Begitu juga sebaliknya, jin itu melakukan beragam hal untuk menunjukkan dirinya pada manusia di saat kondisi yang lemah, Lur. Bagaimana dia bisa untuk harus kita ini itu kan aneh. Di sisi lain saya juga menanggapi, Lur, karena menurut saya ada manusia yang nyari jin-jin kayak cerita saya dulu itu, menurut aku manusia itu bermasalah, Lur. Hati-hati, Lur, pikir kamu pengen ketemu jin, pasti pikir kamu ada yang salah. Lu yang salah gimana? Iya, pasti ada satu polemik ya yang tidak bisa kamu atasi, sehingga ada pemikiran-pemikiran bahwa ketika ketemu jin nanti bisa membantu atau mungkin apalah, saya nggak ngerti. Jin juga gitu, Lur. Kalau ada jin ketemu manusia itu, yang saya tahu mungkin dia juga bermasalah. Dia kembali mencari ke intinya itu, ke alam manusia untuk mencari apa. Mungkin kan ada pemikiran sama seperti kita ini. Ayo gimana dulur-dulur, dikajak saya sampaikan. Ayolah kita ngumpul bareng, Lur. Ngumpul bareng sing duwe pengalaman ketemu demit-demit, Lur. Ayo kita ngumpul bareng, kita sharing, ya kan? Kita sharing, kita berbicara, hasilnya, Lur, nanti bareng-bareng kita share, nggih. Kita share ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, generasi kita, biar ada perubahan.
biar keyakinan kita itu ada perubahan, biar nanti di kemudian hari mereka meyakini tentang jin itu berbeda dengan yang kita yakini dulu Lur. Gimana Lur? Tolong nanti koreksinya ya dulur-dulurku semua, ini sebatas pengalaman-pengalaman pribadi. Semoga ada manfaat baik dari celotehan-celotehan saya ini Lur. Kurang lebihnya gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.